Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Hidayat dengan nomor absen 14, kemudian NIM 22051020204. Di sini saya akan membahas mengenai materi 11 pada mata kuliah Praktik Sistem Operasi Lanjut, di mana materi 11 ini akan membahas mengenai firewall pada Linux Ubuntu. Oke, yang pertama, marilah kita mengenal terlebih dahulu apa itu firewall. Firewall sendiri merupakan perangkat keamanan yang digunakan untuk mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Jika diibaratkan, firewall ini bisa kita ibaratkan sebagai gerbang tol, kemudian internet atau jaringan lokal atau jaringan lainnya yang terhubung dengan perangkat kita dapat kita ibaratkan sebagai jalan tolnya. Eh, ya, jadi seperti yang namanya dia tuh gerbang atau pintu tol. Pintu ini berfungsi untuk melindungi perangkat kita dari lalu lintas yang ingin masuk ke perangkat kita. Dia dapat kita atur sendiri seperti apa saja yang dapat masuk ke dalam perangkat kita. Di pintu tol inilah kita dapat mengaturnya, di firewall ini kita dapat mengaturnya. Baik, untuk pertama kita bisa untuk mencoba mengetahui arsitektur firewall yang ada di Linux. Oke, untuk yang pertama itu ada NetFilter. NetFilter ini merupakan framework di dalam kernel Linux yang bertugas menangani dan memanipulasi package jaringan. Jadi di sini itu ada semua teknologi yang bisa digunakan untuk membatasi, untuk memblokir, untuk melakukan apapun kepada package-package yang akan masuk ke dalam perangkat kita atau yang akan dikirim keluar dari perangkat kita. Kemudian juga ada IP tables di sini. IP tables di sini ini merupakan perangkat yang akan memudahkan kita pengguna, memudahkan kita pengguna karena IP tables ini akan menjadi interface yang dapat kita gunakan untuk mengatur ataupun mengelola aturan pada firewall di sistem Linux kita. Jadi hubungan antara NetFilter dengan IP tables ini adalah IP tables memanfaatkan teknologi pada NetFilter untuk menerapkan aturan-aturan yang akan digunakan untuk mengatur package-package yang akan dikirim, dimasukkan, ataupun sebagainya. Oke, kemudian di sini ada alur kerja IP tables atau alur kerja firewall-nya dia ya. Pertama, package masuk. Misal, kita ya gunakan kasus ada package yang dikirimkan ke perangkat kita. Di sini akan mengalami pre-routing. Di sini dia akan mendeteksi package ini dia dikirimkan untuk masuk ke perangkat kita ataukah tidak. Jika dia diinginkan masuk ke perangkat kita, dia akan melalui filter input. Disinilah firewall ini bekerja. Dia aturan-aturan ini diletakkan di firewall input ini. Jika dia tidak sesuai dengan ketentuan, maka dia tidak akan dimasukkan ke dalam local socket kita. Kemudian jika dia tidak ditujukan ke perangkat kita, maka dia akan mengalami filter forward. Dia akan langsung dilanjutkan saja untuk dilanjutkan ke jaringan berikutnya. Kemudian juga ada tahapan misal jika kita ingin mengirim package keluar, dia akan melakukan filter output. Dia akan menfilter terlebih dahulu apakah package ini sudah sesuai dengan aturan-aturan yang tertetapkan, apakah dia memiliki sesuatu yang melanggar aturan atau tidak, baru kemudian dia nantinya akan masuk ke dalam tahapan post routing. Baru package akan dikirim keluar. Baik, di sini ada penjelasan-penjelasannya ya, tujuannya dan juga fungsinya. Di sini pre-routing turunan memeriksa memodifikasi alamat tujuan package sebelum keputusan routing. Kemudian post routing di bagian akhirnya, mempersiapkan nanti keluar komputer, apakah sudah sesuai atau belum. Baik, kemudian juga ada jenis-jenis firewall ya. Firewall sendiri yang pertama ada package filtering firewall, kemudian stateful inspection firewall, dan juga yang ketiga ada application layer firewall. Baik, untuk yang pertama, package filtering dengan IP tables.
Di sini kita akan menggunakan Tables untuk membuat aturan yang akan menyaring paket data berdasarkan kriteria tertentu. Seperti di sini saya buat contohnya, kriterianya adalah alamat IP dan juga portnya. Di sini contoh kode yang mengaturnya IP tables garis hubung A input garis hubung S 192.168.1.00 sebagai IP-nya, kemudian garis hubung P TCP garis hubung D port 22 garis hubung accept. Perintah ini menambahkan aturan ke rantai input pada IP tables yang akan menerima paket dari TCP yang datang dari alamat IP 192.168.1.100 dan ditujukan ke port 22 pada sistem. Ini biasanya digunakan untuk mengizinkan akses SSH dari alamat IP tertentu. Pada contoh ini digunakan untuk IP 192.168.1.100. Kemudian juga ada stateful inspection. Di sini IP tables dapat melacak status koneksi, established ataupun related untuk mengelola lalu lintas masuk keluar dengan lebih cerdas. Di sini sendiri ada contoh kode untuk mengaturnya. IP tables garis hubung A input garis hubung M state garis hubung state established, related garis hubung J accept. Tadi kan ada established dan related. Established sendiri itu merupakan data yang ada ketika kita membuka situs web tertentu untuk berinteraksi dengan kontennya. Atau saat kita membukanya, semua konten yang dikirim atau diterima dalam sesi tersebut itu dianggap sebagai established. Kemudian juga related itu merupakan data di mana saat kita ingin menggunakan microtransaction pada website tersebut, seperti kita ingin mengunduh file, memulai chat dengan customer service, dan menggunakan fitur lain yang terkait dengan koneksi utama pada situs web tersebut. Package-package tambahan ini dianggap sebagai related dan juga akan diizinkan oleh firewall. Seperti karena aturannya tadi sudah kita masukkan ya. Dia established dan related akan diizinkan untuk masuk ke komputer kita. Kemudian juga ada application layer firewall. Di sini epitables bekerja di dalam untuk mencegah aplikasi kita ini terkena serangan. Jadi misalnya kan ada aplikasi yang menggunakan SQL ini untuk mencegah seperti SQL injection ataupun yang lainnya. Contoh kalimatnya sendiri atau contoh perintah untuk melakukan pengamanannya itu seperti IP tables garis hubung A input garis hubung M string garis hubung string attack garis hubung algo BM garis hubung drop. Di sini menggunakan aturan seperti di atas untuk memblokir package yang berisi kata-kata atau frasa-frasa mencurigakan seperti attack, drop tables, union, atau istilah yang sering digunakan dalam serangan pada aplikasi. Ya, seperti yang kita ketahui sendiri, drop tables itu dia cukup berbahaya juga ya jika aplikasi kita kena serangan drop tables, dia nanti data-data dalam database kita bisa menghilang, itu sangat merepotkan. Jadi disinilah kita menggunakan firewall untuk mencegah serangan-serangan terjadi serangan-serangan yang dapat merugikan kita. Baik, di berikutnya ini ada keunggulan firewall di Linux dibandingkan di Windows. Ya, seperti yang kita ketahui sendiri, bahwasannya Linux ini bersifat open source dan tidak dimiliki oleh satu perusahaan saja. Jadi itu keamanannya itu community itu selalu meningkatkan keamanan dari perangkat yang kita gunakan. Ya, karena kita menggunakannya, kita juga ingin meningkatkannya. Itu yang terjadi pada komunitas yang menggunakan Linux sehingga keamanannya itu selalu ditingkatkan walaupun masih ada sedikit virus yang bisa masuk ataupun penyerangan-penyerangan dapat terjadi, tapi itu terus ditingkatkan dan keamanannya ini dia lebih fleksibel ya. Linux ini dia lebih fleksibel daripada Windows yang
sudah biasanya dia tuh kan dia close source, jadi dia sudah menunjuk atau ada perusahaan-perusahaan tertentu yang ditugaskan untuk membuat firewall-firewall ataupun pengaturan-pengaturan pada Windows. Kemudian juga efisiensi sumber daya. Seperti yang kita ketahui, tentu saja Linux ini dia lebih ramah ramah dengan perangkat kita ya daripada Windows yang memiliki batas spesifikasi yang lebih tinggi daripada Linux. Kemudian juga integrasi dan dukungan. Integrasi firewall Linux ini cenderung lebih mudah seperti integrasi dengan alat keamanan lain seperti SE Linux serta dukungan dari komunitas tentu saja tadi karena Linux ini bersifat open source dari komunitas itu dapat membantu dengan sangat luas. Baik, mungkin sekian saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.